Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Dewi Akha dengan NIM 121240002. Di sini saya perwakilan untuk mempresentasikan tentang dampak hubungan atasan dan karyawan terhadap kinerja dan turnover di dunia retail. Slide kedua, di sini ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Di Surabaya sering terjadi permasalahan antara karyawan dan atasan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena permasalahan tersebut lebih dalam melalui wawancara langsung dengan karyawan toko. Dan yang kedua, ada rumusan masalah. Bagaimana permasalahan antara bawahan dan atasan di cabang Indomaret Surabaya ini terbentuk, dan bagaimana tekanan konflik yang dialami oleh tim toko. Dan yang terakhir, ada tujuan penelitian untuk mengetahui terbentuknya permasalahan antara bawahan dan atasan di cabang Surabaya, dan untuk mengetahui tekanan konflik yang dialami oleh tim toko. Slide ketiga, ada kajian pustaka. Yang pertama ada hubungan industrial. Menurut teori OMX atau Leader Member Exchange atau teori pertukaran antara pemimpin dan anggota oleh Bain dan Allen 1995, berfokus pada kualitas hubungan dua arah yang berkembang antara seorang pemimpin secara individual daripada memperlakukan semua anggota tim secara seragam. Yang kedua, ada beban kerja. Pekerjaan di dunia retail menurut keramahan pegawainya ialah senyum, salam, dan sapa. Beban kerja emosional yang tinggi dapat meningkatkan stres kerja yang berdampak pada kualitas pelayanan dan intensitas turnover menurut Marwati 2021. Dan yang ketiga ada work family conflict. Konsep konflik antara peran oleh Greenhouse dan Bretto pada tahun 1985 terjadi ketika tuntutan pekerjaan dan keluarga saling bertentangan dan sulit diseimbangkan. Ini terjadi ketika peran di tempat kerja mengganggu peran di rumah atau sebaliknya, sehingga individu merasa tertekan dan sulit memenuhi kedua tanggung jawabnya. Dan yang keempat ada turnover intention. Penelitian yang dilakukan di Indomaret cabang Jonggolang dengan populasi 100 orang karyawan menunjukkan bahwa memiliki tingkat hubungan yang cukup kuat dan searah karena nilainya positif. Artinya bahwa apabila dukungan rekan kerja meningkat, maka keterikatan kerja juga akan meningkat atau sebaliknya menurut Inovatif 2024. Dan kelima, ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atasan berperan sangat penting dalam membentuk hubungan kerja yang baik. Menurut Robbins dan Judge 2017, kepemimpinan transformasional yang mampu memberi inspirasi, perhatian individual, dan komunikasi terbuka lebih efektif dalam menciptakan hubungan yang harmonis dibandingkan gaya kepemimpinan otoriter. Namun realitanya di dunia retail sering ditemukan gaya kepemimpinan otoriter sehingga berpotensi menciptakan jarak emosional antara karyawan dan bawahan. Terakhir, ada teori motivasi Herbst tahun 1959. Terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu motivator, penghargaan, tanggung jawab, dan pencapaian, serta hybrid faktor seperti gaji, kondisi pekerjaan, dan hubungan antar individu. Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka akan muncul ketidakpuasan yang dapat memicu konflik internal seperti tidak tercapainya sistem target, penjualan, dan pembagian shift. Selanjutnya yaitu slide 4, ada metode penelitian. Jenis penelitian kualitatif, pendekatan menggali pengalaman subjek narasumber tentang dirinya dan anggota timnya. Subjek penelitian narasumber dengan kode IN 01 sampai IN 05 dan merupakan karyawan di Indomaret.
teknik pengumpulan data, interaksi langsung dengan narasumber melalui wawancara semi terstruktur. Dan yang terakhir ada analisis data, analisis tematik dan deduktif. Kelima, ada deskripsi karakteristik narasumber. Untuk nomor pertama sampai 5 ini dengan narasumber subjek IN01 sampai IN05. Tipe tokonya semua ini Indomaret reguler, normal semuanya, dan kondisi toko untuk subjek IN01 sampai subjek IN05, 5 staf internal, toko sedikit ramai. Selanjutnya untuk nomor pertama dengan narasumber subjek IN01 jenis kelamin laki-laki, usianya 32 tahun, asalnya Surabaya, jabatan sebagai Chief of Store, lama bekerja sekitar 13 tahun dan lokasi penempatan Surabaya. Yang kedua adalah narasumber subjek IN02 jenis kelamin perempuan, usianya 25 tahun, asal Surabaya, jabatan sebagai sektor senior leader, lama bekerja sekitar 7 tahun dan lokasi penempatannya Surabaya. Yang ketiga ada narasumber dengan subjek IN03 jenis kelamin laki-laki, usia 23 tahun dan asal Surabaya, jabatan sebagai store junior leader, lama bekerja sekitar 6 tahun, lokasi penempatan Surabaya. Yang keempat ada subjek IN04 jenis kelamin laki-laki, usia 21 tahun, asal Surabaya dengan jabatan store crew boy, lama bekerja 3 tahun, lokasi penempatan Surabaya. Dan yang terakhir dengan narasumber subjek IN05 jenis kelamin perempuan, usia 21 tahun, asal Surabaya dengan jabatan sebagai store crew girl, lama bekerja sekitar 4 tahun dan lokasinya Surabaya. Selanjutnya slide ke-6 ada data hasil wawancara terhadap subjek IN01. Untuk kategori permasalahan yang pertama ini ada hubungan industrial. Pihak yang terlibat itu ada Chief of Store. Uraian permasalahan itu Chief of Store sering memberi instruksi mendadak tanpa diskusi, sehingga store junior leader tidak dapat menindaklanjuti dengan baik. Dampak yang didapat menyebabkan konflik komunikasi sehingga store junior leader merasa tidak dihargai. Yang kedua ada store junior leader. Store junior leader sering terlambat update harga dan promosi sehingga price tag tidak sinkron. Dampak yang didapat itu pelanggan komplain sehingga store senior leader harus menangani pelanggan dan membuat laporan follow up kepada pelanggan. Selanjutnya ada store crew boy. Store crew boy ini terlambat melakukan refill barang sehingga barang di rak itu kosong. Dampaknya penjualan menurun karena barang yang dicari pelanggan itu tidak ada atau kosong, sehingga leader dianggap kurang mampu mengontrol operasional. Terakhir ada store crew girl. Kurangnya memahami promosi sehingga salah input transaksi. Dampak yang didapat itu pelanggan komplain dan antrian menumpuk. Selanjutnya ada kategori permasalahan yang kedua yaitu beban kerja. Pihak yang terlibat ada Chief of Store. Uraian permasalahannya tekanan di area manajer diturunkan ke tim toko tanpa komunikasi yang jelas. Untuk dampak yang didapat itu, tim toko mengalami tekanan psikologis, merasa tertekan saat bekerja dan motivasi kerja mereka itu menurun. Selanjutnya ada store junior leader. Store junior leader sering terlambat menyesuaikan laporan. Dampak yang didapat itu supervisor dan area manager sering marah ke store leader sehingga harus mengambil alih pekerjaan administrasi. Selanjutnya ada store crew boy. Pramuniaga sering malas-malasan. Dampak yang didapat itu kerja menumpuk sehingga tim lain harus turun tangan dan pekerjaan
yang bukan aslinya pekerjaan mereka harus dikerjakan. Ada store girl, antrian panjang karena kasir tidak memahami sistem promosi. Dampak yang didapat itu menambah beban kerja store junior leader karena harus turun tangan. Selanjutnya ada slide ke-7. Untuk kategori permasalahannya, gaya kepemimpinan pihak yang terlibat ada chief of store. Uraian permasalahannya, chief of store sering terlalu mengontrol keputusan, jarang mendengarkan saran store senior leader. Dampak yang didapat itu tim toko merasa tidak dihargai, motivasi turun, kreativitas terhambat, dan munculnya stres kerja. Selanjutnya ada store crew boy. Store crew boy merasa kurang mendapatkan coach sehingga performa menurun. Dampak yang didapat itu store senior leader harus menanggung kesalahan kerja mereka dan beban operasional meningkat. Yang terakhir ada store crew girl. Store crew girl ini sering mengundah pekerjaan sampai mendapat instruksi berulang. Dampak yang didapat itu store leader harus memberikan arahan detail, mengurangi efisiensi. Ada kategori permasalahan yaitu motivasi kerja. Pihak yang terlibat ada chief of store. Uraian permasalahannya, chief of store jarang memberikan pengakuan atas kinerja senior leader meski target tercapai. Dampak yang didapat itu store leader merasa tidak dihargai dan motivasi mereka itu bisa turun. Selanjutnya ada store junior leader. Store junior leader pasif menunggu perintah dan tidak berupaya mencari solusi. Dampak yang diterima store senior leader harus turun tangan lebih banyak, beban kerja meningkat, dan merasa frustasi. Selanjutnya ada store crew boy. Store crew boy bekerja lambat dan mudah terdistraksi. Dampak yang didapat itu store senior leader harus sering mengurangi waktu untuk tugas lain. Yang terakhir ada store crew girl. Store crew girl ini tidak fokus pada pencapaian target penjualan atau KPI. Dampak yang didapat store senior leader harus menindaklanjuti target berkali-kali. Hal ini menambahkan tekanan operasional. Slide ke-8 ada pembahasan. Yang pertama, interpretasi hasil. Data menunjukkan antara atasan dan bawahan menghadapi berbagai masalah satu sama lain dengan kategori masalah yang berbeda-beda. Yang kedua, ada keterkaitan dengan teori. Data temuan berkaitan dengan teori motivasi Herzberg yang menjelaskan kepuasan dan ketidakpuasan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor higienis dan faktor motivator. Yang kedua ada data temuan. Data temuan juga berhubungan dengan LRX, terdapat hubungan berkualitas rendah antara atasan dan bawahan dinilai dengan adanya rasa tidak dihargai dan pada bawahan sehingga berdampak pada kualitas kerja. Kesimpulannya, permasalahan antara atasan dan bawahan bersumber utama dari konflik dan perbedaan ekspektasi. Jika hubungan dikelola dengan baik, dukungan atasan meningkatkan ketertarikan dan kinerja bawahan. Jika tidak, konflik berpotensi menurunkan motivasi dan produktivitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.